Arsenal dekati bek muda Rennes, Jeremy Jacquet. Gabriel Heinze dikenal keras saat latihan buat gebrakan di Arsenal. Mikel Arteta ubah gaya main Arsenal demi maksimalkan Gyökeres. Fabrizio Romano konfirmasi Arsenal diharapkan segera datangkan Eze. Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Arsenal dekati bek muda Rennes, Jeremy Jacquet. Menurut laporan Fabrizio Romano, Arsenal menyatakan minat mereka kepada Rennes untuk merekrut Jeremy Jacquet, bek tengah berusia 20 tahun yang digadang-gadang sebagai salah satu talenta muda terbaik di Prancis. Jacquet tampil impresif bersama Rennes sejak dipulangkan dari masa peminjaman di Clermont pada Januari 2024. Ia berhasil menembus tim utama dan menunjukkan fleksibilitas bermain, baik dalam skema 3 atau 4 back, bahkan sesekali sebagai fullback. Pada akhir musim lalu, Rennes memperpanjang kontrak Jacquet hingga 2029. Pihak klub menegaskan kepercayaan mereka terhadap sang pemain yang merupakan hasil binaan akademi mereka. Jeremy memiliki kualitas luar biasa, terutama dari sisi fisik, serta rasa percaya diri yang tinggi untuk usianya, ujar Direktur Olahraga Rennes, Loic Desire. Jacquet juga masuk dalam Team of the Tournament Euro U19 tahun lalu dan telah menjadi andalan tim nasional Prancis kelompok usia. Minat Arsenal terhadap Jacquet juga tak lepas dari kemungkinan hengkangnya Jakub Kiwior yang sejak didatangkan dari Spezia seharga 17,6 juta euro belum mendapatkan tempat reguler. Beberapa klub Serie A dikabarkan tertarik merekrut bek asal Polandia tersebut. Namun dari Fabrizio katanya Arteta ingin mempertahankan Kiwi, bahkan Arsenal udah menolak tawaran klub dari Portugal. Meski senang memperpanjang kontraknya di Rennes, Jacquet menyatakan ambisinya untuk terus berkembang. Saya sangat senang memperpanjang kontrak saya. Musim lalu berjalan cepat, saya bermain cukup banyak setelah kembali dari masa peminjaman, dan sekarang saya ingin terus berkembang serta meraih hasil yang lebih baik musim depan. Gabriel Heinze dikenal keras saat latihan buat gebrakan di Arsenal. Didatangkan oleh Mikel Arteta pada musim panas ini, Heinze membawa pengalaman sebagai pelatih di klub-klub seperti Newell's Old Boys dan Atlanta United. Di Arsenal, ia kini fokus pada aspek pertahanan dan terlihat sering memberi arahan langsung kepada para pemain muda seperti Ethan Nwaneri dan Myles Lewis-Kelly. Menurut laporan dari The Athletic, Gabriel Heinze sangat vokal dan tidak segan-segan memberikan instruksi dengan suara lantang. Meski pendekatannya cukup keras, ada pemain yang justru menyukai gaya tersebut. Sementara sebagian lainnya masih mencoba menyesuaikan diri. Pelatih baru itu sangat lantang dan langsung ke inti masalah. Beberapa pemain menyukai gaya pelatihannya yang lugas, bagi yang lain ini jadi tantangan baru, tulis laporan tersebut. Setelah gagal meraih trofi dalam 5 musim terakhir dan selalu finish di posisi 2 Premier League dalam 3 musim berturut-turut, Arteta tampaknya mulai berbenah dari balik layar. Dengan kombinasi staf baru dan pemain baru, The Gunners berharap musim ini jadi momen kebangkitan mereka. Arsenal sendiri baru saja kalah 0-1 dari Tottenham Hotspur di laga persahabatan terakhir dan sedang mempersiapkan diri untuk pertandingan menghadapi Villarreal dan Athletic Bilbao sebelum memulai Premier League musim 2025-2026 melawan Manchester United pada tanggal 17 Agustus mendatang. Mikel Arteta ubah gaya main Arsenal demi maksimalkan Gyökeres. Manajer Arsenal Mikel Arteta dikabarkan telah mulai mengubah gaya bermain timnya dalam sesi latihan pramusim demi mengakomodasi kehadiran Victor Gyökeres. Striker timnas Swedia itu baru saja didatangkan dari Sporting Lisbon dan diharapkan memberi dimensi baru di lini depan The Gunners. Dalam 2 musim terakhir, Arsenal lebih sering mengandalkan Kai Havertz sebagai penyerang utama. Namun, posisi natural Havertz lebih cocok di lini tengah serang ketimbang sebagai target man.
Ia kerap turun menjemput bola dan terlibat dalam build-up, bukan penyelesaian akhir. Sementara itu, Victor Gyökeres merupakan tipe striker yang sangat berbeda. Menurut laporan The Athletic, penyesuaian taktik memang menjadi keharusan untuk memaksimalkan potensi Gyökeres yang dikenal memiliki kemampuan berlari di belakang pertahanan dan juga tajam di kotak penalti. Mikel Arteta kabarnya akan mencoba bermain lebih langsung atau direct dengan umpan-umpan cepat antar lini agar Gyökeres bisa memanfaatkan ruang dan pergerakannya. Perubahan ini dianggap sebagai respons terhadap masalah produktivitas gol Arsenal musim lalu yang sempat menjadi sorotan. Tak sedikit yang meragukan kemampuan Gyökeres beradaptasi di Inggris. Ia memang pernah tampil apik bersama Coventry City di Championship, namun memimpin lini serang Arsenal di kasta tertinggi, jelas level yang berbeda. Pengalaman dari pemain-pemain yang datang dari Primeira Liga ke Premier League menunjukkan hasil yang beragam. Nama-nama seperti Bruno Fernandes, Luis Diaz, dan Ruben Dias sukses bersinar. Sementara Darwin Núñez dan Fabio Vieira justru kesulitan menunjukkan konsistensi. Waktu akan membuktikan apakah perubahan taktik Arteta akan membuahkan hasil dan apakah Gyökeres bisa menjadi jawaban atas kebutuhan gol The Gunners di musim 2025-2026 ini. Fabrizio Romano konfirmasi Arsenal diharapkan segera datangkan Eze. Kekaguman Arsenal yang sudah lama terhadap Eberechi Eze dari Crystal Palace telah memasuki fase yang menentukan. Seperti yang diungkapkan Fabrizio Romano di kanal YouTube-nya, klausul pelepasan sang pemain kini telah berakhir, yang berarti bahwa setiap kesepakatan kini memerlukan negosiasi langsung dengan Palace. Dalam 24 jam ke depan masa berlaku kontrak Eberechi Eze akan berakhir. Jadi mulai hari ini Arsenal tidak bisa lagi membayar klausul pelepasan dan mendapatkan pemain tersebut. Negosiasi dengan Crystal Palace akan diperlukan, jelas Romano. The Gunners dilaporkan telah menjalin kontak selama berbulan-bulan dengan perwakilan Eze. Mereka telah berbicara dengan sang pemain beberapa kali dan sang pemain juga sangat ingin pindah. Jadi Palace berharap Arsenal akan datang. Romano juga mengklarifikasi bahwa bertentangan dengan beberapa spekulasi, pembicaraan antar klub belum dimulai. Menurut sumber saya, negosiasi antar klub ini belum dimulai. Namun, sumber di Crystal Palace memperkirakan Arsenal akan datang untuk Eze. Dengan klausul Eze yang sudah tidak berlaku lagi, Palace memegang kendali lebih besar atas potensi transfer. Namun, Romano menegaskan bahwa secara internal, mereka siap menghadapi kepindahan dari London Utara. Arsenal telah berkomunikasi selama berbulan-bulan dengan agen Eze. Arsenal masih ingin mendatangkan pemain tersebut jika mereka memiliki kesempatan. Tidak ada tanda-tanda Palace akan berusaha mempertahankannya dengan segala cara. Tetapi posisi negosiasi mereka kini semakin kuat. Harga yang dilaporkan sebelum klausul berakhir adalah 60 juta euro. Apakah angka itu akan berubah sekarang karena klausul tersebut tidak lagi menentukan ketentuan? Masih harus dilihat. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!